Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang audit properti, beban dibayar di muka, dan kewajiban lain, pendapatan, dan beban. Kelompok 2 terdiri dari Rahmat Kodri Wibel, Marcelino Ibrani, Patria Yobel Simanjuntak, Graciela Pasali, Ria Febia, Alessandro, Anita Dusetia, Stefan Adrian, dan Mary Natiana. Yang pertama, mengenai audit atas aset tetap, terdiri properti dan peralatan. Aset tetap, properti dan peralatan adalah aset yang diharapkan memiliki umur lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis, dan tidak ditujukan untuk dijual kembali. Penggunaan aset tetap dalam pelaksanaan bisnis klien dan ekspektasi umur ekonomis lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik utama yang membedakan aset tersebut dengan persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Sekarang, prosedur analitis untuk audit. Yang pertama, membandingkan akumulasi depresiasi dengan biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan rasio beban depresiasi dibagi biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan beban perbaikan dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, beban persediaan, beban peralatan kecil, dan akun sejenis dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan biaya peralatan manufaktur kotor dibagi dengan beberapa jumlah produksi dengan tahun sebelumnya. Lanjut, melakukan verifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang pertama, perusahaan harus mencatat penambahan pembelian aset tahun berjalan secara rinci dan benar karena aset tetap memiliki dampak panjang buat laporan keuangan. Yang kedua, jika dalam pencatatan akuisisi jumlahnya tidak benar akan berdampak kepada neraca perusahaan dan dapat menghentikan penggunaan aset tersebut. Yang ketiga, titik awal verifikasi untuk akuisisi tahun berjalan merupakan schedule yang diperoleh dari klien atas seluruh catatan akuisisi dalam buku besar selama tahun tersebut. Yang keempat, daftar schedule dilakukan terpisah, mencakup tanggal akuisisi, vendor, deskripsi, dan catatan status barang tersebut, umur aset, dan metode depresiasi, serta biaya. Lanjut, apa itu sertifikasi penghentian aset pada tahun berjalan? Adalah transaksi yang mencakup penghentian peralatan manufaktur karena terjadi salah saji ketika pengendalian internal melemah. Tujuan utama auditor dalam verifikasi penjualan, tukar tambah, atau penghentian aset tetap yaitu mendapat bukti memadai bahwa seluruh penghentian dicatat dalam jumlah benar. Selanjutnya yaitu 4 prosedur yang digunakan untuk melakukan verifikasi penghentian. 1. Yaitu menelaah apakah terdapat akuisisi aset baru yang menggantikan aset lama. 2. Menganalisis laba dan rugi penghentian aset dan pendapatan lain-lain sebagai penerimaan kas dari penghentian aset. 3. Yaitu menelaah modifikasi pabrik dan perubahan lini produk pajak-pajak properti atau asuransi yang merupakan indikasi penghapus aset. 4. Yaitu melakukan tanggung jawab dengan manajemen dan personal bagian prosedur tentang kemungkinan penghentian aset. Selanjutnya yaitu ada verifikasi saldo akhir akun aset. 2 tujuan auditor saat melakukan audit peralatan manufaktur. 1. Seluruh perlengkapan yang dicatat secara fisik ada pada tanggal neraca, yaitu keberadaan. 2. Seluruh perlengkapan yang dimiliki sudah dicatat. Jika sudah memenuhi tujuan tersebut, maka auditor harus mempertimbangkan sifat pengadilan internal atas peralatan manufaktur, pengendalian yang mencakup pemakaian berkas atau untuk tiap aset tetap, pengendalian fisik atas aset yang dapat dipindahkan, penggunaan nomor identifikasi untuk setiap aset tetap, dan perhitungan aset tetap secara periodik dan rekonsiliasinya oleh personal akuntansi. Selanjutnya itu verifikasi beban depresiasi. Beban depresiasi adalah satu dari sedikit akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Tujuan audit terkait saldo yang paling penting untuk beban depresiasi adalah akurasi. Dalam menentukan depresiasi, auditor mempertimbangkan 4 hal yaitu 1. Umur ekonomis untuk akuisisi di masa sekarang dan metode depresiasi. 3. Estimasi nilai sisa. 4. Kebijakan mendepresiasi aset selama tahun akuisisi dan perhentian. Metode ini untuk mengaudit depresiasi adalah pengujian proses analisis
atas tersebut. Verifikasi saldo akhir akumulasi depresiasi. Debit atas akumulasi depresiasi secara normal diuji sebagai bagian dari audit penghentian aset dan kreditnya diverifikasi sebagai bagian dari beban depresiasi. Jika auditor menelusuri transaksi tertentu ke catatan akumulasi depresiasi dalam berkas utama aset sebagai bagian dari pengujian ini, maka perlu dilakukan pengujian tambahan atas saldo akhir akumulasi depresiasi. Audit beban dibayar di muka itu terbagi atas 4, yaitu private expense, unearned expense, accurate expense, accrued revenue. Yang pertama, prepaid expense, itu biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk dibayar pada periode tertentu, namun perusahaan sudah membayarkan terlebih dahulu. Unearned expense itu beban yang telah terjadi pada periode yang bersangkutan dan harus dibebankan pada periode yang bersangkutan tetapi belum dibayarkan. Accurate expense itu beban yang telah terjadi pada periode tertentu dan harus dibebankan pada periode tersebut tetapi belum dibayar. Accrued revenue itu pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat di akun pendapatan. Pengujian audit itu prosedur analitis dan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh tagihan untuk beban asuransi muncul dari kredit atas asuransi dibayar di muka. Oleh karena itu, pembayaran premi diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis. Maka penekanan pada pengujian perincian saldo adalah asuransi dibayar di muka. Saya akan menjelaskan prosedur analitis untuk asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi. Yang pertama, membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan rasio asuransi dibayar di muka ke beban asuransi dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan masing-masing cakupan polis pada schedule asuransi yang diperoleh dari klien dengan schedule tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan perhitungan saldo asuransi dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebagai pengujian atas kesalahan perhitungan. Yang kelima, menelaah kewajaran cakupan asuransi pada schedule asuransi dibayar di muka bersama pegawai klien atau pegawai asuransi. Selanjutnya ada asuransi dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Pisah batas di sini biasanya bukan masalah penting karena jumlah polis tidak banyak dan jumlahnya tidak material. Jika auditor mengecek pisah batas untuk akuisisi asuransi, maka mereka melakukannya sebagai bagian dari pengujian pisah batas untuk utang dagang. Audit uang akrual adalah utang akrual, yaitu estimasi kewajiban yang belum dibayarkan atas jasa atau keuntungan yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Banyak utang akrual merupakan utang masa depan untuk jasa yang belum dibayarkan, tetapi sebenarnya belum berutang pada tanggal neraca. Contohnya itu, keuntungan dari menyewakan aset yang terutang selama tahun berjalan, karena pada tanggal neraca, porsi tertentu dari total biaya sewa yang belum dibayarkan harus menjadi akrual. Audit atas pajak properti akrual dibedakan menjadi dua, yaitu properti yang diperhitungkan pajak akrualnya berada dalam schedule akrual. Kesalahan salah masukkan properti di mana pajak seharusnya dihitung akrual akan terjadi kurang saji pada utang pajak properti atau kelengkapan. Salah saji material dapat terjadi misalnya jika pajak properti tidak dibayarkan sebelum tanggal neraca dan tidak termasuk sebagai pajak properti akrual. Yang kedua, pajak properti akrual dicatat secara akurat. Kenapa? Karena auditor memperhatikan konsisten keperluan akrual dari tahun ke tahun atau akurasi.
Yang keempat ada audit akun pendapatan dan beban. Pengertian pendapatan itu sendiri adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Ruang lingkup pendapatan ada 3. Yang pertama, penjualan barang. Meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagangan yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali. Yang kedua ada penjualan jasa, menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama 1 atau lebih 1 periode. Yang ketiga ada bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen jika terjadi kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Beban adalah harga perolehan barang, jasa, dan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan periode berjalan seperti harga pokok penjualan, beban, dan biaya operasi. Beban di luar usaha dan pos-pos luar biasa. Inilah perbedaan antara prosedur analitis dan salah saji yang mungkin terjadi dalam pengujian analitis. Bisa di-pause videonya. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba atau rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengidentifikasikan kemungkinan salah saji baik pada laporan laba atau rugi maupun neraca. Pengujian perincian saldo akun analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang termasuk dalam akun laporan laba atau rugi meskipun pengujian telah dilakukan. Analisis akun beban melibatkan penyelidikan auditor terhadap dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi dan perincian atas total akun beban. Jenis dokumen tersebut sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi, yaitu terdiri atas faktur, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan kontrak. Pengujian perincian saldo alokasi. Beberapa akun beban dihasilkan dari alokasi atau akuntansi, bukan transaksi real. Contoh, beban depresiasi, depresi, dan amortisasi, hak cipta, dan biaya katalog. Alokasi biaya overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan adalah contoh jenis lain dari alokasi yang mempengaruhi beban. Jika klien salah dalam mengikuti GAAP atau singkatan dari Generally Accepted Accounting Principles atau bahasa Indonesianya standar umum akuntansi, salah menghitung alokasi, maka laporan keuangan bisa salah saji secara material. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang audit properti, beban dibayar di muka, dan kewajiban lain, pendapatan, dan beban. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.